Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan nawbah, dusturukum ya ahlal halli wal aqd, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika in kana laka malun tajibu fihi az-zakah bi ikhraji zakatihi tayyibatan biha nafsak qasidan biha wajha Allah mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha inda huduri waqtiha min ghairi ta'khir. Fa in fa'alta dhalika durrat 'alaika al-barakatu wa tadha'afat 'alaika anwa'ul khairati wa sara maluka fi hirzin hasinin min jami'il afat. Wa 'alaika bitamyiz zakati summa bitafriqiha wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya wa dhalika anna ahadahum la yumayyizu zakata an malihi walakin yasiru kullama sadafa mustahiqan a'tahu qistan wa hasabahu hatta yastawfiya al-qadra al-wajib wa la ta'kul min thamarika wa zar'ika alladhi yaji'u nisaban inda al-hasad ba'da wudu'i salahihi hatta ta'lama al-qadra al-wajiba minhu jafan. Wa in aradta an ta'kula min syajaratin muayyanatin fala yajibu 'alaika an ta'rifa illa al-qadra al-wajib fiha faqat. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kita semuanya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian di dalam kitab Risalatul Mu'awanah setelah Imam Haddad membaca dan menjelaskan, kita baca bersama, menjelaskan bahwasannya pentingnya sholat, yaitu sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki, dan juga keutamaan sholat berjamaah. Setelah itu beliau ingin mengajak kita untuk memahami betapa pentingnya zakat. Kenapa banyak para ulama selalu ketika membahas tentang sholat diiringi dengan bab zakat. Banyak para ulama niku yang menggabungkan antara penjelasan sholat dan penjelasan zakat. Karena para hadirin, yang pertama, sholat dan zakat itu termasuk daripada rukun Islam. Seorang yang ingin dinyatakan sebagai muslim sejati oleh Allah Ta'ala, maka rukun Islam dia harus kerjakan. Kemudian yang kedua, kenapa sholat itu selalu penjelasannya berdampingan dengan zakat? Karena satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, aqimus salata wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Dan selalu seperti itu. Dan hal ini dipertegas oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Di antaranya adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud.
atau yang dikenal dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Seorang yang dekat dengan Nabi, berkhidmah kepada Nabi, kemanapun Nabi mengajar, Nabi berdakwah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud inilah yang mendampingi Nabi dan membawakan sandalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, umirna bi iqamatis shalah wa ita'iz zakat. Dulu kami diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad itu untuk memperhatikan perkara salat, kemudian memperhatikan juga perkara zakat. Faman lam yuzaki fala salata lahu. Orang yang sholat tapi gak mau zakat, maka kata Nabi, sholatnya gak dianggap sama Allah Ta'ala. Walaupun dia bukan hanya menjalankan sholat yang wajib saja, sudah yang wajib dia jalankan, jamaah lagi di masjid, kemudian tahajudnya gak pernah lepas, duha gak pernah dia tinggal, tapi urusan zakat dia gak mau, maka semua sholatnya gak ada gunanya. Bahkan dalam satu hadis juga Nabi SAW beliau mengatakan bahwasannya man aqama as-salah wa lam yu'ti az-zakah falaysa bimuslimin yanfa'uhu amaluh. Barang siapa orang yang hanya mau menjalankan sholat tapi enggak mau zakat, maka amal perbuatannya enggak ada yang manfaat sama sekali. Nah, maka dari sini para hadirin, para ulama menjelaskan tentang betapa pentingnya sholat dan juga sekaligus betapa pentingnya zakat. Zakat itu kembalinya kepada kita. Dan yang juga perlu kaula panjenengan ketahui, zakat tidak sama dengan pajak. Zakat tidak sama dengan pajak. Jika ada orang yang menyamakan zakat dengan pajak, maka dia kurang belajar ilmu agamanya. Dari segi cara pengambilannya pun sudah berbeda, penggunaannya pun juga berbeda. Kalau pajak itu semuanya ditarik. Kira apa ya? Napa sing ditarik pajak ini wong sugih tok? Niku sing napa? Namun gadah sepeda motor apa enggak kena pajak? Kena pajak. Mau yang punya mobil, enggak punya mobil kena pajak. Yang enggak punya mobil, enggak punya motor, makan di restoran, makan di warung makan, kenapa? Kena pajak. Tapi kalau zakat kan boten. Kata Nabi Muhammad, ambillah zakat. Ketika Nabi Muhammad perintahkan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, Nabi berpesan kepada Sayyidina Mu'adz, tugasmu wahai Mu'adz ketika sudah sampai di Yaman nanti, ajak mereka untuk bersyahadat, yaitu masuk Islam. Fa in ata'u, jika mereka taat mau masuk Islam, maka perintahkan mereka yang kedua sholat. Nah, ini cara dakwah ngeten iki. Nabi ngajari ngeten. Jadi kalau ada orang ngapunten misal di luar Islam kepingin minta bimbing panjenengan untuk masuk Islam, ngajar ini bertahap. Ngajar ini bertahap. Oh, jenengan kepingin masuk Islam nggih, nek ngoten jenengan ikuti saya nggih. Saya tuntun panjenengan syahadat. Nek saged diartikan supaya dia benar-benar memahami apa yang dia baca. Setelah itu pun boten usah ngasih amalan yang repot-repot. Perintahkan kepadanya untuk sholat. Oh, tapi kan piyambake boten saged sholat, enggak hafal Fatihah. Nah, ini pernah ada satu orang, para hadirin di Kuningan, Jawa Barat, dapat kabar kita tengah malam. Kita tahu kabarnya subuh, kemudian pagi hari kita langsung pergi ke Kuningan, Jawa Barat saat itu karena ada satu orang ingin masuk Islam. Dan pahala mengislamkan satu orang saja itu besar sekali, orang itu. Besar sekali. Kita cari pinjaman mobil waktu itu, kemudian kita pergi ke Kuningan bersama-sama, kita menuntun seorang non-muslim ini untuk bersyahadat.
Nah, begitu selesai syahadat, perintah yang diajarkan oleh syariat, ajarkan kepadanya bagaimana caranya sholat. Karena dia baru mengenal Islam, dia belum hafal semuanya bacaan dalam sholat, jangan diperumit. Nah sekarang karena jenengan sudah muslim, jenengan kudu sholat. Yang pertama, sholat subuh. Niate usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Balik malih enggak jadi Islam dia. Kenapa? Terlalu panjang niatnya. Jadi ngajari itu ada saatnya. Oh, ini orang yang sudah paham nih. Dia perlu diajarkan bagaimana caranya niat yang sempurna. Tapi lek dereng paham belas, jangan diajarkan sesuatu yang sempurna dulu. Mulailah dari yang wajib-wajibnya saja. Nah, sekarang panjenengan sholat, niatnya kalau nggak hafal bahasa Arab karena panjenengan baru masuk Islam pun jenengan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat sholat subuh fardhon, saya niat sholat fardu subuh lillahi ta'ala, menyebutkan jumlah rakaat, menyebutkan adaan, kemudian napa niku menyebutkan apa lagi? Rakaat mustaqbilal kiblati, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah qasdun niyati. Ibadah apa tuh yang dia kerjakan? Kalau ibadahnya adalah sholat, ya sudah dia harus sebut lafaz sholat. Makanya kita pakai usolli. Kemudian ibadahnya fardu atau sunnah, dia sebutkan fardunya. Fardu. Kemudian sholat apa tuh? Sholat subuh, ya sudah fardu. Usolli fardhu subhi. Usolli fardhu subhi. Kalau dia makmum, dia wajib menyebutkan makmum. Dalam sholat berjamaah, Bapak Ibu, seorang yang menjadi makmum, dia wajib untuk berniat makmuman. Wajib untuk berniat makmuman. Tapi kalau imam bukan wajib. Kalau imam enggak wajib berniat imaman. Tapi kalau ada imam yang enggak niat imaman, maka dia enggak dapat keutamaan sholat berjamaah. Nah ini diajarkan yang sederhana. Kemudian bacaan. Kamu hafal enggak sholat Fatihah? Oh saya hafal, tapi hanya Fatihah saja. Sudah, sholat baca Fatihah aja. Nah nanti rukuknya gimana? Rukuknya diajari baca subhanallah gitu aja. Gak bisa ngomong subhanallah, la ilaha illallah. Kalau gak bisa ya sudah, yang penting kamu tumakninah aja dulu. Rukuk jangan langsung berdiri, kasih jeda. Kasih jeda beberapa detik baru sami Allahu liman hamidah. Gak bisa baca Fatihah, ganti dengan zikir. Karena kamu masih baru masuk Islam, belum hafal Fatihah, maka ganti Fatihahnya dengan zikir. Zikir misal la ilaha illallah berapa kali? Sepanjang kira-kira orang yang membaca surat Fatihah. Nah, kira-kira kita kalau baca surat Fatihah butuh berapa detik? Butuh 1 menit enggak? Kalau kiranya 1 menit ya sudah, berarti baca la ilaha illallah kira-kira 1 menit. Nah, diajarkan yang mudah-mudah dulu. Nah, begitulah Nabi memerintahkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kalau mereka sudah bersyahadat, wahai Mu'adz, ajarkan mereka sholat. Kalau mereka sudah mau sholat, perintahkan mereka untuk zakat. Khudh min amwali agniyaihim, kata Nabi Muhammad, ambil dari harta mereka orang-orang yang kaya. Yang kaya yang juga wajib zakat. Jadi beda Bapak Ibu, zakat sama pajak beda. Jual tanah. Ada orang dia punya keluarga sakit. Dia punya keluarga sakit butuh biaya pengobatan. Dia jual tanah. Apakah dia wajib zakat? Enggak wajib zakat. Jual tanah, apalagi jual tanahnya sudah karena sakit. Karena keluarganya sakit masih diwajibkan zakat. Enggak wajib zakat kecuali kalau dia jualan tanah. Beda itu. Jual tanah karena kepepet sama jualan tanah kan beda. Kalau jualan tanah kan karena ada hajat, sesekali dia jual tanah karena kebutuhan. Tapi kalau jualan tanah ya memang kerjaannya jualan tanah, dagang berarti dia. Nah kalau pajak kan bukan, mau ada orang jual tanah
karena jualan, dagang tanah, atau dia jual tanah karena butuh duit untuk pengobatan, kan tetap dipajai. You know betul? Nah, boleh jual tanah karena butuh pengobatan. Oh, karena ini untuk pengobatan, buatan usah pajak apa seperti itu kan, buatan tetap dipajai. Jadi nggak sama antara pajak dengan zakat. Kemudian dalam penyalurannya, kalau zakat itu hanya untuk 8 asnaf saja. Zakat itu hanya untuk 8 golongan. Tapi kalau pajak kan yang digunakan oleh pemerintah adalah untuk semua kalangan. Untuk bangun jalan. Kalau zakat nggak boleh. Zakat digunakan bangun jalan nggak boleh. Zakat ya harus serahkan kepada 8 ini. 8 orang yang berhak. Nah, kemudian Imam Haddad dia mengatakan, wa alaika, dan wajib bagimu, in kana laka malun, jika kamu punya harta, tajibu fihi zakah, yang wajib untuk dizakati, maka wajib bagimu untuk mengeluarkannya. Thayyibatan biha nafsa. Nah, ini tujuan zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, wahai Muhammad, ambillah dari harta mereka, umatmu ini, yang memang wajib zakat, yaitu shadaqatan, sebuah zakat. Jadi zakat niku di dalam Al-Qur'an seringkali dibahasakan sedekah. Seringkali dibahasakan sedekah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada zakat dalam Al-Qur'an, itu salah. Jadi dia perlu belajar tafsir Al-Qur'an. Ada kalanya sedekah itu, para hadirin, hukumnya wajib, ada kalanya sedekah itu hukumnya sunnah. Sedekah yang wajib lebih tepatnya disebut dengan zakat. Sedekah yang sunnah dengan sedekah itu kepada fuqara masakin, selain daripada zakat. Infak ke masjid ini sunnah. Selama tidak dinadarkan, hukumnya sunnah. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, ambil dari mereka yang wajib zakat, dari harta mereka zakat untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang zakat itu akan membersihkan diri mereka dan akan mensucikan mereka. Itu yang pertama. Kemudian mubadiran bitamyiziha, dan segera, jangan ditunda, nggak boleh tunda zakat. Ini seringkali banyak yang keliru di masyarakat. Misal zakat tijarah, zakat perdagangan. Karena yang sering kali terjadi di masyarakat daripada zakat mal itu adalah zakat tijarah, zakat perdagangan. Zakat niku Bapak Ibu enten kalih. Zakat itu ada 2. Ada zakat mal, ada zakat badan. Ada zakat mal, ada zakat badan. Dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Zakat mal, jika diperjelas banyak sekali. Dari mana? Ada zakat tijarah, zakat perdagangan. Ada zakat pertanian. Ada zakat tambang. Ada zakat emas itu. Ada orang nyimpan emas. Nah, sekarang ini kan lagi ngetren tuh. Nyimpan emas. Emasnya hanya untuk disimpan, bukan untuk dipakai. Di ibu-ibu ini, kalau bapak-bapak kan nggak boleh pakai emas. Emasnya untuk disimpan, emas batangan. Ibu-ibu, bapak-bapak nyimpan emas 1 kilo misalnya. Enten nyimpan emas 1 kilo. Semoga kita lagi ada, insyaallah. Amin. Jangan nggak ada emas 1 kilo suke, nggak ada emas 1 kilo suke, kaya loh. Emas 1 gram saja sekarang 2.900.000-an. Kemarin waktu hari raya atau menjelang hari raya 3 jutaan emas itu. Satu gramnya. Nah, ini para hadirin, kalau emasnya hanya disimpan, dia wajib zakat. Setiap 1 tahun dilihat nyimpennya mulai dari bulan apa, nanti 1 tahun dia wajib zakat. Dan gak akan habis itu, gak akan habis. Wah, ini saya kerja susah-susah, saya mengumpulkan duit susah, saya tabung, lah kok saya malah tiap tahun disuruh zakat. Nah, ini pernah terjadi di zamannya Nabi. Ada satu sahabat miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah,
saya itu sudah capek jadi orang miskin. Nyuwun tolong ya Rasul, jenengan doakan saya ben kula niki ndang sugih. Kata Nabi Muhammad, isbir, sabar. Sabarlah wahai sahabatku, sabar. Kemudian pulang, manut sahabat ini pulang, dia jalani kehidupannya berapa hari, berapa minggu, gak betah, dia balik lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, sampun, mentok punan sabar kula niki. Kata Nabi Muhammad kepadanya, sabar, sabar. Kemudian dia pulang, manut sama Nabi Muhammad, dia bersabar. Selang berapa minggu balik lagi sama Nabi. Ya Rasul, sekarang sudah benar-benar mentok ya Rasul. Kalaupun boten kiat malih dadi tiyang miskin. Nyuwun tulung ya Rasul, jenengan doakan saya. Akhirnya sama Nabi Muhammad SAW didoakan hartanya diberkahi. Dia punya 2 ekor kambing, yang satu kambing jantan, yang satu kambing betina. Kambing jantan apa kambing pria? Kambing pria dan wanita. Kambing jantan dan kambing betina. Karena didoakan sama Nabi Muhammad, akhirnya kambingnya itu para hadirin diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yang biasanya 1 ekor kambing itu melahirkan 1, atau mungkin paling banyak yang jarang terjadi 2 anak misalnya. Ini 1 ekor kambing bisa lahir 6, bisa lahir lebih dari 6. Sampai akhirnya kambingnya sahabat ini tadi memenuhi lembah. Lembah itu satu daerah kecil yang diapit oleh 2 bukit. Itu namanya lembah. Jadi lengkungan bukit itu ya. Antara bukit yang satu dengan yang lain, ini ada lengkungan lembah. Itu kambingnya full, punya dia semuanya. Kaya dia. Jadi orang kaya. Nabi dengar kabar dia jadi orang sukses, Nabi perintahkan sahabat. Nah, sekarang Fulan bin Fulan itu sudah jadi orang sukses. Kamu datang ke sana, minta kepadanya untuk mengeluarkan zakat. Suruh dia untuk mengeluarkan zakat. Datang sahabat, disampaikan pesannya Nabi, salamnya Nabi, dan perintahnya Nabi untuk dia mengeluarkan zakat. Dan ternyata dia nggak mau mengeluarkan zakat. Dia katakan, apa? Mengeluarkan zakat? Saya ini dulu miskin, mau makan susah, giliran kaya, masa saya suruh buang-buang harta saya? Enggak, saya enggak mau. Saya takut nanti saya jatuh miskin lagi. Takut nanti uang saya habis. Kambing saya habis, saya enggak mau. Dinasihati lagi tetap enggak mau. Akhirnya apa? Tidak perlu didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menjadikan ini hamba yang tadinya kaya menjadi jatuh miskin. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra." Kata Allah, wa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa, siapa orang yang memberi mengeluarkan hartanya baik dengan cara zakat ataupun sedekah. Wattaqa, dia bertakwa kepada Allah. Bukan kok namung zakat, salatnya juga dia kerjakan. Ada orang Bapak Ibu zakat dia keluarkan, tapi enggak mau salat. Kalau diingatkan, Pak, jenengan pun zakat alhamdulillah. Lek saged tiap hari salat. Nggih kula tasih dereng sempat lek salat. Lek zakat saged kula kan namung dihitung keluarkan. Tapi lek salat dereng sempat. Enggak bisa. Itu saling berhubungan. Orang yang salat enggak zakat, salatnya enggak diterima. Orang yang zakat enggak salat, zakatnya enggak diterima. Makanya kata Allah, fa'amman a'ta wattaqa, siapa orang yang mengeluarkan hartanya baik dalam bentuk yang wajib berupa zakat ataupun yang sunnah berupa sedekah, infak, maka dan dia bertakwa kepada Allah Taala, dia salat, dia jauhi yang haram, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia jujur murni itu dari hatinya bahwasanya ini adalah kebaikan yang akan kembali kepada dirinya, maka fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan semakin permudah hartanya. Kata Nabi Muhammad, mana qasamalun min sadaqatin, enggak akan berkurang harta kita dengan sedekah itu. Enggak akan berkurang harta kita dengan zakat, bal yazdad, tapi bertambah, bal yazdad, bertambah, bal yazdad, dan bertambah.
Sampai diulang 3 kali sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna. Dan siapa orang yang pelit, Rasul tolong aku ngene apa? Cetil, nggih. Wastaghna. Dia ngerasa enggak butuh tuh. Ngerasa enggak butuh dengan amalan-amalan baik. Dia enggak merasa butuh dengan sholatnya. Sombong dia. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau ada orang, Bapak Ibu enggak mau sholat, dia itu lebih dibenci oleh Allah Ta'ala ketimbang iblis. Ya. Makanya yang sing boten sholat niku rajane iblis. Ini bebasan kok, alirannya kok keras sangat nih. Bukan, coba kita renungi bersama Bapak Ibu. Kenapa iblis itu dilaknat sama Allah? Jadi, kenapa iblis itu dilaknat sama Allah? Aba wastakbar. Ketika iblis disuruh sujud kepada siapa? Nabi Adam. Iblis disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam. Iblis gak mau. Aba wastakbar, menolak dia, merasa lebih baik dia. Bahkan dia katakan terang-terangan kepada Allah, khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah. Adam dari tanah. Nabi Adam dari tanah, saya dari api. Yang dari api lebih kuat daripada yang dari tanah. Kudune Adam yang sujud kepada saya. Kata iblis. Karena sebab sombongnya iblis yang gak mau sujud kepada Nabi Adam, merasa dirinya lebih baik, iblis dilaknat oleh Allah. Sebelumnya dilaknat, iblis makhluk Allah yang baik. Iblis makhluk Allah yang alim, pinter, cerdas, abid, ahli ibadah. Tapi gara-gara gak mau sujud kepada Nabi Adam, gak mau nurut dan tunduk atas perintah Allah kepada Nabi Adam, maka Allah melaknat iblis. Dan sekarang para hadirin, yang perlu digarisbawahi, iblis itu enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Bukan enggak mau sujud kepada Allah. Nah ini ada orang di zaman ini, dia bukan enggak mau sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau sujud kepada Allah. Jadi jangan bayangin, lebih parah mana? Iblis itu mau sujud kepada Allah, enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi kalau ada orang yang enggak sholat, dia kan enggak mau sujud kepada Allah. Berarti lebih parah timbangannya sih kan? Timbangannya iblis. Makanya kalau ada orang tua kok anaknya enggak sholat, dia diam saja, berarti dia sedang merawat rajanya iblis. Makanya Nabi mengatakan tidak akan turun rahmatnya Allah di rumah yang di situ ada orang yang enggak sholat. Tidak akan turun rahmatnya Allah di rumah yang di situ ada orang yang enggak sholat. Makanya wajib mengingatkan. Kemarin Imam Haddad membahas yang menjadi orang tua wajib mengingatkan putra putrinya. Yang jadi suami wajib mengingatkan istrinya. Yang jadi istri wajib mengingatkan suaminya. Yang jadi atasan wajib mengingatkan bawahannya. Semuanya akan ditanya sama Allah Ta'ala. Semuanya akan ditanya. Di antara kewajiban sholat 5 waktu, ada bagi laki-laki sepekan sekali kewajiban sholat Jumat. Mantaraka salah Jum'ain, kata Nabi kemarin. Siapa orang yang meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali, secara tahawunan, meremehkan Jumat, tidak ada udzur syar'i yang membolehkan dia untuk meninggalkan Jumat, maka taballahu ala qalbi. Allah sudah ngecap hatinya, ini orang keluar dari Islam. Ini sudah bukan hambaku lagi, dicap sama Allah Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, man taraka salata amidan muta'amida faqad bari'a min dhimmatillah. Dahulu ada seseorang wanita datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Sambil menangis, wanita ini berkata, wahai Nabi Musa, bimbing saya untuk bertobat kepada Allah. Saya ini pelaku dosa besar. Kemudian Nabi Musa berkata, apa dosamu? Kata perempuan ini, saya pernah berzina. Dari zina itu saya hamil. Setelah anak saya lahir, saya bunuh dia. Malu.
karena anak dari hasil zina dibunuh sama si ibu ini. Maka wahai Nabi Musa, bimbing saya untuk bertobat kepada Allah agar Allah mau mengampuni dosa saya. Kaget Nabi Musa dengar ceritanya. Nabi Musa bilang, wah, ukhruji ya fajirah. Kamu itu sudah kelewat batas. Sudah kelewat batas. Allah pasti murka sama kamu. Pergi kamu. Kata Nabi Musa, pergi. Diusir sama Nabi Musa. Datang malaikat Jibril membawa pesan dari Allah dan Allah berkata, wahai Musa kepadamu, lima tatrud at-taibah, kenapa kamu mengusir perempuan yang mau tobat? Wahai Musa, bukankah ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh perempuan itu? Nabi Musa berkata, ya Jibril, dosa apa yang lebih besar daripada seorang wanita yang berzina, hamil, kemudian anaknya lahir dia bunuh? Apa kata malaikat Jibril? Pesan daripada Allah, yang lebih besar dosanya daripada perempuan yang berzina, kemudian anak yang dia kandung dia bunuh ketika lahir adalah man taraka sholata amidan muta'ammidan. Orang yang terang-terangan meninggalkan sholat. Dia tahu sholat itu wajib tapi dia tinggalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah lepas tangan dengan orang yang enggak mau sholat. Allah benci, murkanya itu para hadirin lebih murka daripada Allah murka kepada iblis. Nah, maka jangan sampai kita membiarkan orang-orang di sekitar kita tidak sholat. Ingatkan para hadirin, ingatkan. Sudah Habib, sudah saya ingatkan. Terus ingatkan. Dakwah itu enggak cukup sekali ya Pak Ibu. Ini coba nih. Kita berpikir bersama. Kalau mengingatkan orang itu hanya perlu sekali, nggak perlu ada rutinan gitu. Ini setiap Rabu Wage. Setiap Rabu Wage cukup sekali aja pertemuan selesai. Kenapa? Karena jika kita punya pendirian terus dinasihati bersama pengajian itu, kenapa para ulama itu bikin rutinan? Karena modelnya manusia itu macam-macam. Ada yang diingatkan sekali nurut, ada yang diingatkan setelah 3 kali baru nurut, ada diingatkan sampai 100 kali tidak nurut-nurut. Tapi begitu ustadznya sudah bosan mau mengingatkan itu, ternyata Allah paling hidayah dia. Ada seperti itu. Nah, macam-macam manusia, macam-macam. Kadang kan kita sering menyinggung masalah gunjing, Bapak Ibu ojo ngerasani, enggak ngerasani, enggak ngerasani lewat mulut, ngerasani lewat WA, neng grup RT RW rasan. Nah ini para hadirin, kenapa ngaji itu ada yang namanya istiqomah kemudian dibuat rutinan? Ya karena enggak semuanya sekali dinasihati langsung berubah. Dan ini nyata, Bapak Ibu, nyata ada. Kita tuh sering membahas tentang zakat di majelis. Ada satu orang itu suka hadir majelis saya, rutin, bahkan sudah jadi penjual. Sering kali saya sampaikan zakat. Begitu sudah bertahun-tahun dia datang ke rumah, mohon maaf ini mau ngerepoti, minta tolong jenengan hitungkan zakat saya. Ini pertama kali saya zakat. Padahal dia mbak ini pun rutin bertahun-tahun di majelis. Ya begitulah hidayahnya Allah itu. Kalau enggak hari ini mungkin besok. Kalau enggak besok mungkin lusa. Seandainya sudah berkali-kali Ustaz, saya ingatkan anak saya. Sudah berkali-kali saya ingatkan pasangan saya, tapi tetap saja minimal kalau mereka tidak dapat hidayah dari Allah Ta'ala, karena laisu minal hidayah, karena memang bukan orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah, minimal kita punya kewajiban sudah gugur dengan kita mengingatkan itu. Nah, makanya kita ingatkan terus, tujuannya supaya kita nanti tidak kena tanggungan para hadirin. Kalau kita mengingatkan cuma sekali, kemudian nanti setelah kita bangkit di akhirat nanti, di hari dimintai setiap hamba pertanggungjawaban oleh Allah, kita ditanya, kenapa kamu diam ketika anakmu enggak sholat? Sudah ya Allah, sudah saya ingatkan. Berapa kali kamu ingatkan? Sekali.
Allah tanya lagi, kenapa kok sekali? Mau jawab apa kita? Anu ya Allah, anu nggak diterima, alasan anu nggak diterima. Gitu. Di akhirat anu nggak diterima. Nah, kita mau jawab apa? Allah Maha tahu. Kalau kita sudah mengingatkan, oh ya, ini benar sudah mengingatkan. Ini benar sudah mengingatkan. Jadi para hadirin diingatkan, ya, diingatkan, diajari, dididik, diajak. Baru setelah itu perhatikan masalah zakat. Kemudian mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha, dan wajib untuk dipisahkan. Harta zakat itu wajib untuk dipisahkan. Karena zakat itu para hadirin diambil dari kata zakayuzaki. Makanya ada di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, dan beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kata suci muncul dari sesuatu yang sebelumnya belum suci. Kita punya pakaian terkena najis. Kalau kepingin pakaian ini bisa dipakai sholat, maka harus disucikan. Apa itu disucikan? Dikeluarkan najisnya, dibuang najisnya, dibersihkan najisnya sesuai dengan cara yang diajarkan oleh syariat. Baru pakaiannya dihukumi suci. Begitu juga dengan harta. Kata Imam Haddad, mubadiran bitamyiziha. Kalau sudah waktunya zakat, jangan ditunda, pisahkan segera. Dan wa tafriqiha, dan bagikan segera. Nah, yang sering terjadi di masyarakat, kalau zakat tijarah, kalau kaulo panjenengan Bapak Ibu memulai usaha di bulan Sya'ban, kita mulai usaha di bulan Sya'ban. Sya'ban itu orang Jawa bilangnya bulan apa? Sya'ban ruah, gitu. Nah, di bulan ruah panjenengan mulai usaha. Kemudian berjalan 1 tahun, ketemu Sya'ban yang selanjutnya, berarti sudah mencapai 1 haul. 1 tahun perputaran. Apakah jenengan sudah dikatakan wajib zakat? Belum. Lihat, sudah nyampe nisab atau belum? Batasan seseorang hartanya wajib dizakati. Kalau zakat tijarah, zakat dagang, jenengan lihat. Yang pertama jenengan hitung barang dagangan semuanya. Diperkirakan dengan uang. Oh, kira-kira ini di toko saya jika diuangkan terkumpul kira-kira 200 juta misalnya. Kemudian ditambah sama keuntungan yang masih utuh, keuntungan uang yang masih ada, baik di tabungan di rumah ataupun di bank. Keuntungan selama setahun ini yang masih berupa uang. Kalau yang sudah dibelanjakan nggak perlu dihitung, pun ditumbasnya motor, tumbasnya mobil, tumbasnya tanah, tambah bayar sekolah anak, betul usah dihitung. Yang masih berupa uang saat itu sudah berputar setahun, kok ternyata dilihat tabungan keuntungan dari dagangnya panjenengan tersisa 50 juta misalnya. Berarti 200 tambah 50. Kemudian jika ada orang yang belanja ke toko jenengan tapi tempo bayarnya nanti ngebon, kasbon gitu. Ngutang lah bahasanya gitu. Ngutang itu juga dihitung. Dimasukkan, misalnya hutangnya 10 juta yang belum dibayar dari barang dagangan. Di total 260 juta. Nah, sudah ketemu totalannya 260 juta, panjenengan samakan. Kira-kira sudah wajib zakat atau belum? Batasan seseorang wajib zakat itu ketika harta tadi itu menyamai jumlah harga emas sebesar 84 gram emas. 84 gram emas. 84 gram emas kali anggaplah emas 3 juta misalnya sekarang ya, emas 24 karat. 84 dikali 3 juta berapa? 252 juta. Jadi totalnya 260 juta, berarti panjenengan sudah wajib untuk mengeluarkan zakat tijarah. Karena uang panjenengan, kebutuhan total panjenengan tadi sudah lebih daripada batas 84 gram
emas. Dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan 2,5%. 260 juta dikurangi 2,5%-nya, diambil 2,5%-nya. Berapa berarti? 6.500.000. 6.500.000. Jadi yang harus dikeluarkan zakatnya dari 260 juta tadi 6.500.000. 6.500.000 diserahkan kepada orang yang berhak. Boleh enggak diserahkan kepada keluarga kalau keluarganya tidak di bawah tanggungan nafkah panjenengan, maka boleh. Kalau dikeluarkan kepada keluarga yang ditanggung panjenengan enggak boleh. Suami mengeluarkan zakatnya kepada istri, tidak muterai, mungkin enak, enggak bisa. Kenapa? Karena istri tanggungan suami. Bapak mengeluarkan zakatnya kepada anak yang masih tinggal serumah dengan dia, ditanggung dia, nggak bisa. Karena apa? Masih ditanggung orang tuanya. Nah, karena dia usaha di bulan Sya'ban, banyak orang tua yang berpikir, sudah ini karena Sya'ban, nanti zakatnya saya tunda Ramadan saja. Kan katanya ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat. Ben pahalanya akeh, ya sudah saya tunda zakat saya sampai Ramadan. Itu bukan dapat pahala, malah dosa. Keliru itu, salah paham itu apa itu. Jadi perlu banyak diluruskan ini, perlu hal-hal yang terjadi di masyarakat ini. Kadang mereka berpikiran satu sisi seakan-akan benar, tapi ternyata itu adalah dorongan setan supaya kita mendapatkan dosa. Kelihatannya diiming-imingi sama setan, Bu, Pak, ini bulan Sya'ban, apalagi ini sudah akhir Sya'ban. Berapa hari lagi masuk Ramadan pun jenengan tunda mawon zakate. Maki Ramadan aja didalakan. Ramadan aja dibagikan sana pahala jenengan kata setan bisi. Kenapa persiapan setan ini? Ramadan kalau mboten saged bisi pun dipenjara. Jadi sebelum Ramadan sudah pasang jaring banyak tuh setan. Pripun carane ki menungso kabeh dosa. Nah, termasuk diantaranya orang yang menunda zakat ini. Jadi nggak perlu ditunda. Jenengan keluarkan. Kalau jenengan mulai usahanya Ramadan, jenengan keluarkan Ramadan, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu diakhirkan, dimajukan boleh. Ya, dimajukan boleh. Seperti panjenengan Ramadan, tengah-tengah Ramadan sudah mengeluarkan zakat fitrah, boleh nggak? Boleh. Nggak jadi masalah orang hadirin. Walaupun wajibnya orang mengeluarkan zakat fitrah, tadi kan kita jelaskan zakat mal, ada lagi zakat fitrah, zakat badan. Itu wajibnya jika seseorang itu mendapati waktu Ramadan dan mendapati waktu Syawal. Kalau ada orang yang dia hidup di dunia ini, dia mendapati Ramadan dan mendapati sebagian daripada Syawal, maka dia wajib zakat fitrah. Berarti kalau ada orang meninggal di hari terakhir Ramadan sebelum maghrib, hari terakhir ini nanti malam takbiran ini. Nanti malam takbiran. Jam 3 sore orang itu meninggal, wajib zakat fitrah Ramadan. Wajib zakat fitrah apa tidak? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia belum mendapati Syawal. Kapan masuknya Syawal itu? Maksudnya Syawal kapan? Setelah maghrib. Contoh lagi, ini biar paham, supaya paham. Ada ibu-ibu hamil mengandung. Malam takbiran setengah 7 malam bayinya lahir. Setengah 7 malam takbiran bayinya lahir. Bayinya wajib dizakatin Ramadan? Tidak wajib. Kenapa? Karena bayinya tidak ketemu sama Ramadan. Bayinya nggak ketemu sama Ramadan. Beda lagi kalau ada ibu-ibu melahirkan anaknya menjelang maghrib. Masjid Al-Tati sudah dinyalakan tartil Quran atau sudah berbunyi as-salatu wassalamu alaik, brojol, keluar bayinya, kurang beberapa menit lagi nih adzan maghrib, keluar bayinya, maka wajib dizakatin Ramadan? Wajib. Kenapa? Karena bayinya mendapati waktu Ramadan.
Paham ya Pak Ibu? Nah, jadi kalau kita mengeluarkan zakatnya di awal boleh nggak? Boleh. Ya, anggaplah kita itu mengeluarkan zakat misal, karena kita melihat ada orang yang sangat tidak mampu sekali, ada beras di rumah, sekalian kita niati zakat untuk kita serahkan kepada orang yang nggak mampu, orang miskin itu. Tapi masih pertengahan Ramadan, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Dengan harapan apa? Semoga nanti saya dipanjangkan umur, saya ketemu dengan bulan Syawal sehingga ini menjadi zakat. Kalau ketemu sama Syawal, nah kemarin ada satu orang WA, Bib, saya punya bapak sudah mengeluarkan zakat, tapi di tanggal 20 Ramadan apa 20 berapa Ramadan meninggal dunia. Gimana masalah zakatnya? Saya bilang nggak masalah. Kan niatnya zakat, karena dia belum mendapati Syawal berarti Allah ganti. Dibusuk sama malaikat diganti tulisan ini. Ganti apa sedekah jadinya. Tetap dapat pahala, nggak mungkin sia-sia. Nggak mungkin sia-sia. Tetap diganti dengan pahala sedekah sama Allah Taala. Jadi ini para hadirin sedikit tentang masalah zakat, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli zakat. Jadi orang ahli zakat niat Bapak Ibu, semoga kita bukan hanya menjalankan zakat fitrah saja, tapi suatu hari nanti kita semuanya bisa menjalankan zakat mal semuanya. Nah, kalau kita bisa zakat mal kan berarti sugih, ya kan? Coba tadi para hadirin 250 juta itu minimal. Minimal kita wajib zakat kalau kita punya uang 252 juta. Nah, semoga bukan hanya 252 juta, semoga miliaran, nah, miliaran dengan pekerjaan yang halal, dengan hasil yang berkah, kita semuanya bisa mengeluarkan zakat mal, menggembirakan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup dengan doa, para hadirin, mohon hadiah Fatihah untuk kemudahan dakwah Nabi kita Muhammad SAW di Majelis Asy-Syifa yang alhamdulillah sedikit demi sedikit pembangunan terus kita usahakan dan upayakan untuk berjalan. Kita tidak ngoyo, kita manut sama takdir. Kalau harapan kemarin Syawal Bapak Ibu sudah bisa terima santri baru, tapi qadarullah, takdirnya Allah berbeda. Kalau kata para ulama itu, ana urid anta turid wallahu yaf'al ma yurid. Saya punya keinginan, panjenengan tidak ada keinginan, tapi Allah itu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan kita. Lek pengine Syawal sampun rampung, sudah bisa terima santri, tapi karena Allah belum pengen seperti itu, ya kita manut sama Allah Ta'ala. Tapi alhamdulillah kita terus berusaha untuk menyelesaikan pembangunan. Mohon didoakan Bapak Ibu, pembangunan pondok pesantren segera selesai. Saat ini kita di tahap menyempurnakan kamar santri. Menyempurnakan kamar santri, ada satu kamar yang sudah mulai di plafon, sudah mulai di dilepo. Ada satu kamar lagi yang juga masih proses dilepo, ada musola santri nantinya, dan ada kamar sehat untuk para santri dan kamar mandi santri. Nah, kita bacakan Fatihah dengan niat semoga dengan berkahnya surat Al-Fatihah dan berkahnya majlis di malam hari ini, berkahnya Nabi kita Muhammad SAW, Allah kabulkan semua program-program dakwah di Majelis Asy-Syifa, dan juga Allah Subhanahu wa taala penuhi segala kebutuhannya. Allah cukupi semua kebutuhannya. Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga untuk mencukupinya, dan Allah pilih kita termasuk di antaranya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa al nabi la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Monggo sarang-sarang kita tutup dengan doa singkat. Semoga apa yang kita akan panjatkan kepada Allah Ta'ala di malam hari ini, Allah ijabahi semua doa-doa kita, sehingga kita pulang dalam keadaan semua doa terpenuhi, semua hajat dikabulkan oleh Allah, semua dosa diampuni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa dhunuba abaina wa ummahatina, dan dosa kedua orang tua kami,
wa dhunuba ikhwatina wa masyayikhina, dan dosa keluarga, saudara dan guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, baik dosa yang dulu ataupun dosa yang sekarang, dosa yang telah kami lupakan ataupun dosa yang masih kami ingat, dosa yang kami lakukan terang-terangan dan dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi. Ampuni semua dosa kami ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Kau bukakan pintu taubat untuk kami, sehingga kami di malam hari ini bisa bertobat dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguhnya. Kami sadar ya Allah, dosa kami begitu banyak. Kami berlumuran dengan segala macam dosa, kemaksiatan dan kesalahan. Maafkan mata kami ya Allah yang sering memandang yang haram. Maafkan telinga kami yang sering mendengarkan hal-hal yang haram. Maafkan lisan kami ya Allah yang sering menggunjing, mencaci, merendahkan orang lain. Dan maafkan anggota tubuh kami ya Allah yang sering kami gunakan untuk lalai dan bermaksiat kepadamu. Berikan hidayah kepada kami ya Allah, hidayah untuk istri kami ya Allah, hidayah untuk anak keturunan kami ya Allah, hidayah untuk siapapun yang berjuang bersama kami ya Allah, dan hidayah untuk mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hidayah untuk mereka yang berbuat zalim, yang memfitnah, menggunjing, mencaci maki kami di luar sana ya Allah. Mereka adalah saudara-saudari kami, maka maafkan mereka semuanya ya Rabb. Jangan Kau siksa mereka di alam barzahnya, dan jangan Kau siksa mereka ya Allah di neraka-Mu. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini ya Allah, kami berkumpul di majlis ini menjadi hamba-Mu ya Allah, yang belajar ilmu. Kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh-salehah. Maka ya Allah, permudah kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah. Permudah kami untuk menjadi ahli Quran ya Allah. Jadikan kami, istri kami, keluarga kami, santri-santri kami, pejuang-pejuang yang berjuang bersama kami, semuanya menjadi ahli Quran, menjadi ahli salat, menjadi ahli zakat, menjadi ahli puasa, menjadi ahli zikir, menjadi ahli tahajud, dan menjadi ahli ibadah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrijal muslimin. Ya Allah, kami berkumpul bertamu ke rumah-Mu ya Rabb. Kami membawa hajat yang begitu banyak. Hanya Engkau yang tahu hajat-hajat kami ya Rabb. Maka hajat yang saat ini ada di dalam hati kami hadirkan dalam hati kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, hajat yang itu kabulkan ya Allah, hajat yang itu kabulkan ya Allah, hajat yang itu kabulkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, permudah segala urusan kami. Siapapun yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah, bahagiakan mereka di dunia hingga nanti di akhirat, baik kebaikan yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Dan siapapun yang pernah berbuat zalim kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, mencaci maki kami, menyakiti kami ya Allah, maka mohon kepadamu ya Rabb, maafkan mereka, ampuni mereka, berikan hidayah kepada mereka. Dan jika mereka benci kepada kami sebab mereka melihat kenikmatan yang Kau berikan kepada kami mohon kepadamu ya Rabb, berikan kepada mereka kenikmatan yang lebih besar yang telah Kau berikan kepada kami dari yang Kau berikan kepada kami, sehingga mereka lupa untuk mendengki dan membenci kami. Dan kami mohon ya Allah, bimbing kami untuk istiqamah berdakwah, melanjutkan lisan kasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ya Allah duduk di majlis ini, kami tinggalkan aktivitas kami. Ada di antara kami yang lelah bekerja seharian ya Allah. Tidaklah kami menginginkan sesuatu kecuali hanya ridha-Mu ya Allah, kecuali hanya syafaat kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka permudah kami untuk berjuang di masjid, berjuang di musala, berjuang di madrasah, berjuang di pondok pesantren, dan di tempat-tempat mulia ya Rabb. Dan kirimkan kepada kami hamba-hamba-Mu yang ahli surga, mereka yang ikhlas berjuang karena-Mu dan karena kasih-Mu Nabi Muhammad untuk membantu perjuangan dakwah ini ya Rabb. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini, yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Sembuhkan segala penyakit kami, sembuhkan penyakit orang tua kami, sembuhkan penyakit guru-guru kami, dan sembuhkan penyakit mereka orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ataupun yang pernah menyakiti kami. Dan panjangkan umur kami dan mereka semuanya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kabulkan segala hajat kami ya Allah. Permudah urusan kami, lancarkan rezeki kami, dan lunasi semua hutang-hutang kami. Dan berikan kepada kami ya Allah kemudahan untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang halal, rezeki yang halal. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Dan setelah Kau panjangkan umur ya Allah, di saat ajal kami tiba, kami mohon ya Rabb, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah,
Cabut nyawa kami dalam keadaan hati kami penuh dengan iman, penuh dengan cinta kepadamu dan cinta kepada kasihmu Nabi Muhammad SAW. Dan cabut nyawa kami ya Allah di saat kami sedang beribadah kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami lalai darimu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami sedang bermaksiat kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami sedang sibuk dengan urusan dunia kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 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 ajil lana bil ijabah wa ajil lana bil bisyarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Dan kami sampaikan undangan setiap malam Senin ada rutinan bersama kami di Mabes Asyifa untuk umum muslimin dan muslimat. Selain daripada malam Senin Kliwon, di majlis selesai jam 10 malam. Kalau malam Senin Kliwon kita khususkan untuk menghatamkan Quran dan juga mengirimkan pahala Fatihah buat leluhur-leluhur kita, sehingga selesainya agak lebih malam sedikit, jam setengah 11 atau jam 11. Monggo dihadiri untuk umum muslimin dan muslimat dan disampaikan kepada keluarga, sahabat dan kerabat. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk selalu belajar ilmu agama, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.